Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ricky William, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bukit Tinggi dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Restitusi merupakan proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam restitusi, kita mengenal 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan murid. Kali ini, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi melalui 2 kasus yang sudah saya buat skenario lengkapnya. Kasus 1, seorang murid yang bernama Bunga, siswa kelas 12 TPM 2 terekam CCTV cabut dari pelajaran gambar manufaktur saat Pak Usman keluar untuk bertemu Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bunga. Silakan masuk Bunga. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Bunga? Bapak lihat Bunga tidak baik-baik saja. Benar demikian? Iya Pak. Bisa Bunga ceritakan apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa Pak. Bunga hanya kaget Bapak tiba-tiba manggil Bunga ke sini. Ada apa ya Pak? Begini. Sebelumnya Bapak dengar Bunga ada masalah dengan salah satu guru. Pak Usman mungkin? Tidak Pak. Bapak dapat laporan dari Pak Usman dan tim CCTV sekolah. Bunga terekam keluar dari kelas dan tidak balik lagi. Apakah itu benar Bunga? Iya Pak. Lalu pergi kemana Bunga dan apa yang Bunga lakukan? Saya pergi ke kafe Pak. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba Bunga pikirkan lagi. Pergi ke kafe, apa coba manfaatnya? Tidak ada Pak. Lalu cabut sekolah yang Bunga lakukan, menurut Bunga apakah itu benar atau salah? Salah Pak. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak cemas. Apalagi saya bisa ditangkap Satpol PP. Kenapa Bunga berani sekali cabut di kelas Pak Usman? Kemarin Bunga lupa membuat PR dan berani diberikan Pak Usman karena tugas itu sudah 2 minggu yang lalu. Bunga jadi nggak enak hati sama Pak Usman, makanya daripada tidak mengumpulkan tugas, Bunga pilih untuk cabut saja dari kelas Pak Usman. Kebetulan dari jurusan lain ada yang mengajak Bunga cabut, maka dari itu Bunga cabut keluar sekolah dan nongkrong di kafe. Sekarang Bunga udah sadar apa belum? Apa masih mau cabut lagi? Sudah Pak, Bunga minta maaf, Bunga tidak akan cabut sekolah lagi. Untuk kedepannya, apa yang bisa Bunga lakukan agar tidak terulang lagi kejadian ini? Membuat tugas di rumah dan mengumpulkan tempat waktu Pak. Bagaimana Bunga memperbaiki kejadian ini? Bunga akan minta maaf ke Pak Usman karena sudah cabut, mengerjakan dan mengumpulkan tugas Pak Usman, meminta tugas ke Pak Usman dan melihat catatan teman karena Bunga pasti ketinggalan pelajaran. Serta mungkin Bunga akan kerja bakti membersihkan ruang jurusan setelah pulang sekolah selama 3 hari. Bagus. Rencananya kapan Bunga akan melakukannya? Siang ini juga Pak, Bunga lihat Pak Usman ada di bengkel tadi. Baik, semoga Bunga mendapat pelajaran yang bermakna dari kesalahan ini. Jangan diulangi lagi ya. Iya Pak, terima kasih. Bunga pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasus 2. Seorang murid yang bernama Aryo ketahuan melakukan kecurangan dengan membuka HP pada saat pelaksanaan asesmen sumatif akhir semester. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Aryo, silakan masuk. Duduk Aryo. Aryo, apakah Aryo tahu kenapa Aryo dipanggil ke sini? Tahu Pak, saya ketahuan buka HP saat melakukan ujian Pak. Oh begitu. Coba ceritakan bagaimana kronologinya. Iya Pak, saya lupa meletakkan HP di depan meja pengawas Pak. Dan pengawasnya tidak menyadari Pak. Jadi saya buka HP Pak, ketahuan sama pengawas. Oh begitu. Begini Aryo, mungkin semua orang pernah melakukan kesalahan.
Kadang seseorang melakukan hal tersebut karena tidak ingin gagal, tapi Aryo sudah bagus karena telah mau mengakui kesalahan. Iya Pak, Aryo minta maaf Pak. Begini Aryo, Bapak mau tanya, kenapa si Aryo bisa berani membawa handphone ke dalam ujian semester? Sebenarnya Aryo lupa untuk belajar psikologi ujian Pak. Dan belajarnya juga sulit bagi Aryo Pak. Namun di sisi lain nilai Aryo tidak menjelek Pak. Jadi Aryo membawa HP ke ruangan Pak, agar bisa melihat jawaban dari Google Pak. Oh begitu. Begini Aryo, Bapak juga mau tanya lagi. Menurut Aryo, tindakan Aryo itu benar atau salah? Salah Pak, tidak jujur. Aryo melakukan segala cara untuk agar nilai Aryo tetap baik Pak. Untuk kedepannya, bagaimana Aryo? Aryo akan belajar lebih tekun lagi Pak, dan mengutamakan kejujuran dan bertanya kepada guru mata pelajaran apabila Aryo belum paham tentang pelajaran tersebut Pak, sehingga Aryo siap untuk menghadapi ujian besok Pak. Bagus, Bapak dan Ibu guru yang ada di sini dengan senang hati akan selalu membantu Aryo agar Aryo bisa sukses. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak, saya pamit dulu Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan kejadian kemarin, saya menyadari kesalahan saya. Apa yang dilakukan polisi itu tidak membuat saya merasa tertekan dan tidak merasa gagal menjadi seorang murid. Setelah kejadian kemarin, saya menyadari bahwa kesalahan saya itu benar-benar salah. Dengan berkonsultasi dengan Bapak Ici, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya lakukan.